Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tin tsumma ja'ala naslahu bima'in mahin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa ashkuruhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa khalil. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulum wal hikam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah. Yang kami muliakan segenap takmir Mushola Al-Ikhlas, wabil khusus Bapak Ustadz Haji Muhammad Badri yang saat ini lagi sedang apa istilahnya ya, dalam rangka penyembuhannya. Mudah-mudahan beliau diberi cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, karena beliau selaku imam rawatib kita. Yang terhormat Ketua Panitia dan sekaligus selaku Imam Badal Rawatib Bapak Haji Saroni dan Bapak Haji Zen, mudah-mudahan beliau berdua diberi kesehatan dan terus bisa menjalankan pengganti dari Ustadz Badri. Mudah-mudahan musola yang kita cinta ini terus makmur, ramai dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Serta Bapak Ibu warga RT 5 RW 6. Dan alhamdulillah sore hari ini kita dihadiri oleh Bapak Ketua RW Bapak Sugianto. Bapak Sugianto, alhamdulillah rasanya adem karena Pak RW-nya senantiasa berdampingan dengan Pak RT, itu aman. Aman. Dan alhamdulillah mohon doa, karena saya juga sempat ngomong dengan Pak Soleh, insya Allah tahun ini insya Allah beliau berangkat tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei Bapak Soleh beserta istri, dan insya Allah Pak Andri beserta istri juga. Pak Nur Haji juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau bertiga beserta keluarga diberi kesehatan sampai tanggal 2, sampai berangkat dan kembali dalam keadaan menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Saroni, Ketua takmirnya juga lagi umroh, menikmati ibadah umroh dan tarawih di sana yang begitu dirindukan semua umat Islam di dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya sungkan saya di sini. Kalau biasa saya guyonan dengan Pak Joko, berebut kursi yang ada di sana, berebut kedudukan. Kalau sama saya sungkan karena sekarang mohon maaf, ini bukan ceramah agama tetapi kita sharing saja. Kebetulan saya baru yang baca-baca dan kita sampaikan. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, puasa bulan Ramadan ini adalah yang kita
apa ya, doa kita tahun kemarin ketika Ramadan di sini terawih terakhir, kita doa bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa bertemu Ramadan tahun depan. Dan alhamdulillah tahun ini kita ketemu Ramadan. Dan hari ini kita sedang menjalani hari yang ke-10. Hari yang ke-10 yang disampaikan oleh Rasulullah, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awal 10 hari pertama bulan Ramadan itu rahmat, dan 10 hari kedua atau tengah-tengahnya itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Sementara 10 hari terakhir itu itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan selama 10 hari ini kita senantiasa diberi oleh Allah rahmat, sehingga kita dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain ini juga diringankan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang puasa Ramadan, siapa yang tidak senang ketemu bulan Ramadan? Karena dalam satu hadis di satu hadis itu disampaikan, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kemudian wasumtuhu tasbih, diamnya seperti jenengan saat ini diam, itu dihitung pahala tasbih. Turun ke bawah sudah dihitung ibadah. Apalagi kita bangun diam, itu dihitung pahala tasbih. Kemudian kalau kita berdoa di dalam bulan Ramadan, wa du'auhu mustajab, dan semua doa di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah. Doa apa saja. Dan wa amaluhu mustajab. Wa amaluhu mudha'afa. Artinya, dan semua amal ibadah dilipat gandakan 10 kali, bahkan ada yang menyampaikan sampai 700 kali. Siapa yang tidak senang? Dan di dalam bulan Ramadan itu ada keistimewaan, ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian ada Lailatul Qadar. Ini berbagai macam. Kalau kita berbicara tentang puasa, kita awali dulu memang. Seperti yang saya baca tadi, tentang puasa. Apa zaman-zaman dulu, zamannya nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, apa ada puasa? Ternyata memang ada. Puasanya Nabi Daud itu yang paling banyak adalah puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besoknya berbuka, artinya tidak puasa, besoknya lagi puasa. Jadi selang-seling, nyaris 1 tahun itu 60 hari puasanya Nabi Daud. Kemudian Nabi Musa itu dalam satu kitab dinyatakan bahwa puasanya Nabi Musa itu 40 hari. Persis ketika Nabi Musa ketika mendapat wahyu di Gunung Tursina, di Bukit Tursina, itu 40 hari, 40 malam puasain Nabi Musa. Kalau puasanya Nabi Isa itu antara 40 sampai 50 hari. Sementara kita 30 hari bulan Ramadan. Alhamdulillah. Berbicara tentang puasa ini, yang pasti deh anak-anak kita ini yang sering di awal kita menjelang Ramadan, apa sih gunanya poso itu lah. Itu yang sering kita sampaikan. Apa gunanya puasa itu?
Kalau dalam lagu-lagu itu ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Ternyata dijawab apa dalam lagu itu? Puasa itu untuk melatih, ya, melatih dahaga, melatih lapar, bisa memahami tentang bagaimana orang yang setiap hari dalam keadaan lapar, kita akan muncul empati dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jauh dari itu, ternyata kita sadari puasa ini sebenarnya untuk manusia, untuk kita. Pernah saya katakan di satu tempat, itu saya katakan semua barang produk yang ada di dunia ini, produk dari pabrik ya. Kalau jenengan beli HP, nah ini sering saya katakan, beli HP itu pasti dalam satu box itu dapat apa saja? Dapat cas, dapat HP. Ada satu yang paling penting, ada buku petunjuk. Fungsinya apa buku petunjuk? Nah, buku petunjuk itu untuk cara-cara memakai HP ini. HP yang A dengan HP B produk itu berbeda-beda cara pemakaiannya. Kalau salah pemakaiannya, maka akan mudah rusak HP. Kita beli sepeda motor merek A, merek B, itu pasti dapat buku petunjuk. Dan yang mengeluarkan adalah pabriknya. Tidak mungkin dari pabrik lain yang memberi buku petunjuk. Kalau maaf, kalau kita sebut merek ya, maaf, kalau merek sepeda motor Honda, pasti buku petunjuknya Honda. Tidak bisa kita pakai buku petunjuknya Yamaha, karena salah nanti. Ada mobil juga demikian. Kalau buku petunjuknya diisi dengan BBM-nya berupa Petromak, kalau diisi solar, apa yang terjadi? Rusak, mudah rusak. Bisa jalan tetapi rusak. Nah, terus bagaimana dengan kita? Manusia, kita ini yang menciptakan yaitu Allah. Yang menciptakan Allah, sehingga yang tahu persis kondisi manusia itu Allah. Maka dihadirkan buku petunjuknya berupa Al-Quran. Al-Quran ini buku petunjuknya. Buku petunjuknya menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kan kita ini diwajibkan berpuasa sebagaimana pada kaum sebelum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat cinta. Banyak ayat-ayat cinta. Kenapa banyak ayat cinta? Itu rasanya kalau kita kupas tentang cintanya Allah kepada kita sebenarnya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita buka halaman pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian di halaman berikutnya apa? Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam Al-Quran 30 juz itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, jelas petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, buku petunjuk itu ternyata. Lah, ternyata
Buku petunjuknya berbicara tentang kita diwajibkan berpuasa. Untuk apa? Untuk apa manusia kok dibutuhkan berpuasa? 11 bulan kita dibebaskan oleh Allah. Wis lakoni apa baik, makan, minum. Tapi pada bulan Ramadan kita stop. Disuruh oleh Allah stop. Sekarang masuk bengkel manusia. Kalau sepeda motor itu selama beberapa bulan sudah tidak enak, masuk ke bengkel, keluar sudah rasanya seperti bagus kembali. Masuk bengkel. Manusia bulan Ramadan ini kita masuk bengkel. Masuk bengkel poso. Lah, kok iso masuk bengkel? Di sini disebutkan sumu tasihu. Lah ini poso maka sampai akan sehat. Kita disuruh oleh Allah poso itu akan menjadi sehat. Sehat itu bagaimana? Ya memang sehat jasmani dan sehat rohani. Ternyata disampaikan lagi seperti mukadimah tadi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu, bagaikan bayi yang baru lahir. Nah ini, maka persis sepeda motor masuk bengkel, keluar persis koyok, baru lagi enak kawin-kawinan. Sungguh tasihu, berpuasalah maka engkau sehat. Di sini banyak kejadian-kejadian. Nah, kalau kita bercerita tentang puasa, ada orang yang tanya, puasa kok tambah sehat? Kok iso? Wong saya kena emas saja. Sungguh katanya ya. Orang kena emah itu biasanya kalau kata dokter itu harus makannya tertib. Pagi makan, nanti jam berapa itu harus makan dan seterusnya, itu tertib, itu baru bisa sembuh. Tetapi kalau jarang makan itu nanti akan terjadi sakit orang kena emah. Tapi terbukti orang yang kena emah masuk di bulan Ramadan sembuh. Akhirnya banyak orang yang masih bingung. Kata-kata sumu tasihu itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah menyampaikan di situ. Tetapi pada tahun 2000-an itu ada seorang ilmuwan dari Jepang, sering saya katakan di sini, seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Yoshinori Osumi itu membuat penelitian. Orang yang berpuasa itu, kenapa sih orang Islam kok berpuasa? Diteliti. Posoe akhirnya diteliti orang yang tidak makan selama beberapa jam, antara 12 jam sampai 14 jam. Apa yang terjadi? Ternyata seorang profesor dari Jepang itu menghasilkan kesimpulan, orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum selama 12 sampai 14 jam, maka dia akan muncul yang namanya autophagy, enzim autophagy yang memakan sel-sel darah, yang memakan sel-sel yang rusak. Pada tahun 2016 penelitiannya Osuri ini dihadiahi hadiah yang paling tinggi di dunia, hadiah Nobel, karena berkat penelitiannya itu membuka cakrawala. Dan akhirnya saat ini banyak orang-orang non-muslim itu juga melakukan puasa. Kalau orang-orang non-muslim itu puasakan untuk menyembuhkan penyakitnya. Sementara kita masuk dalam bulan Ramadan secara otomatis. Makanya ketika Idul Fitri itu kita bersih kembali.
kita diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah, sebelumnya kita diampuni oleh Allah, karena itu janji Allah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, iman dengan dan wahtisaban tulus ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, kabeh diampuni oleh Allah. Maka Idul Fitrinya itu bersih kembali, koyok sepeda motor baru masuk bengkel. Kita saat ini masuk bengkel, insya Allah 10 hari kemudian insya Allah akan dapat maghfirah. Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Nah begini ini, saking senengnya poso, ada sahabat Rasulullah itu poso terus, karena saking senengnya poso. Ketika puasanya zaman Rasulullah itu, Rasulullah mengalami puasa itu hanya 9 kali. Ketika hijrah ke Madinah tahun kedua itu baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru dilakoni oleh Kanjeng Nabi 9 kali, sementara kita sudah berapa kali? Masih kecil kita diajari oleh orang-orang tua kita puasa itu. Ternyata saking senengnya ada sahabat itu poso terus selama 1 tahun, poso terus. Malam harinya karena ada sholat malam ketika bulan Ramadan, malam harinya dibuat sholat terus, sholat sunnah. Maka Salman Al-Farisi datang. Salman Al-Farisi datang ke rumahnya dokter. Karena dulu kalau Rasulullah datang hijrah ke Madinah, itu orang muhajirin dengan ansor itu disaudarakan. Salman Al-Farisi ini didulurnya dengan yang namanya Abdullah bin Amr. Di situ ketika sudah disaudarakan, yang namanya saudara Muslim itu datang karena mendengar Amr bin As ini setiap hari itu puasa terus setahun. Kalau malam sholat sunnah terus sepanjang malam, kita didatangi. Lah ketika nyubli makan, Salman itu tidak mau makan. Nek sampai nggak mangan, aku nggak mangan. Akhirnya si tuan rumah ini ikut makan, batal no poso. Maksudnya saya poso, sama nggak mangan, aku nggak mangan. Akhirnya batal. Malam harinya mau tidur, disuruh tidur, dia malam bangun wudhu mau sholat terus ditarik. Nek sama nggak turu, aku nggak melok turu. Akhirnya hormat tamu ikut tidur. Kejadian ini 3 kali, 3 malam 3 hari, akhirnya sama-sama ndak enak. Bis ini baik loh, sampai juga ndak enak, menemani saya makan, padahal sampai seneng poso. Nek malam hari sampai sholat terus, kita datang ke Rasulullah. Akhirnya datang menyampaikan ya Rasulullah, ini kita ada keperluan menyampaikan. Saudara muslim saya ini senengannya poso, setiap hari poso terus. Nggih Kanjeng Nabi, kula remen bareng ketemu Ramadan itu poso terus. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, ngene loh, poso setelah bulan Ramadan. Gampangnya begini, kata Rasulullah, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyawid dahri. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari bulan Syawal, itu pahalanya dianggap selama 1 tahun. Sampai poso 6 hari bulan Syawal itu sudah dianggap
poso 1 tahun syaratnya dengan Ramadan, jangan 6 harinya kok, nyambung 6 hari, bisa lanjut, bisa dicicil. Kalau orang-orang Kauman di belakangnya Masjid Jami itu setelah 1 hari, kemudian hari berikutnya, hari kedua, itu semua itu puasa zaman dulu. Kalau sekarang sudah berbeda. Zaman dulu itu sepi poso kabeh. Makanya ketika hari ke-7 itu istilahnya riyoyo pupat di Kauman itu. Semuanya membuka, semuanya silaturahmi. Nah, itu di situ kebiasaan yang ada di Kauman Gresik. Nah, setiap tahun begitu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Orang-orang tua tuh mulai begitu. Nah, yang namanya Abdullah bin Amr ini rasanya kurang ke Nabi. Saya kuat poso lebih 6 hari itu. Nek ngono sampean kepingin poso maneh, tambah no setiap bulan poso 3 hari. Yaumul bid. Poso 3 hari setiap bulan. Tapi bulannya bulan Hijriah. 13, 14, 15 tanggalnya. Iku podo bae fadilahnya poso 1 tahun ganjaran. Masih kepingin lagi kan Nabi, saya itu masih kepingin poso untuk akhir. Terus nek ngono poso Senin Kamis. Kalau 3 hari setiap bulan itu berarti 33 ya, 3 kali 11. Kalau Senin Kamis 1 bulan itu 8 hari. 8 kali 11 sudah berapa? 88. Tapi itu dianggap poso 1 tahun. Ngeyel maning karena saking semangatnya ibadah puasa ini. Aja Nabi keluar aja Nabi. Ya wis nek ngono poso sing terakhir poso Daud, poso dak poso, poso dak poso. Itu menurut aja Nabi, tidak ada fadilahnya. Kalau poso terus tidak ada fadilahnya. Tapi dilakoni terus. Kemudian ketika usianya senja, Amr bin As ini, Abdullah bin Amr ini benar kanjeng Nabi. Waktu nom-nomane semangat poso, bareng wis usia 60 tahun ke atas, boyok sudah mulai muncul. Boyok sudah mulai muncul, kemudian itu sudah muncul. Baru sadar bener kanjeng Nabi, waduh aku nurut biyen-biyen itu. Lapo, tapi kadung terlanjur janji kalau nanti saya masih kuat. Nah, makanya bener. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu benar-benar terdapat suri tauladan. Sehingga kanjeng Nabi itu semuanya sudah dilakukan dan menjadi uswatun hasanah. Ini sampai jam berapa ya? Cukup lanjut lagi. Oke, mantap. Kemudian tentang kita diwajibkan puasa. Orang yang ahli puasa itu sebenarnya puasa itu ibadah yang sangat rahasia, sangat rahasia. Ada orang yang berangkat pagi, malam harinya ketika sahur ikut sahur bersama keluarga. Tetapi ketika kerja, karena pekerjaannya sudah memang berat, sehingga di tengah-tengah dia maaf sembunyi-sembunyi mokel. Kemudian ketika pulang masih ikut berbuka puasa dengan istri. Orang tidak bakal tahu, keluarga tidak bakal tahu. Tetapi kita tidak melakukan itu. Karena apa? Takut dengan Allah. Lah karena imanan wahtisaban inilah
Sebenarnya kita bisa berpura-pura itu, tetapi kok kita tidak mau melakukan itu karena kita imanan wahtisaban, penuh keimanan dan tulus ikhlas. Maka Allah dalam hadis kutsinya, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Benar-benar Allah yang menjamin, karena manusia yang lain tidak tahu kita puasa, kita apa dan sebagainya. Kalau sholat orang akan tahu, ketika zakat pasti tahu karena mustahiknya jelas, yang menerima pasti tahu. Kemudian kalau haji tahu jelas, hanya ibadah yang sangat rahasia, yaitu puasa. Inilah yang disebut oleh Allah as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah maghfirah, ampunan, seperti janjinya bagaikan kita bayi yang baru lahir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi ya. Udah doanya aja 2 menit lagi. Oke. Dalam satu majelis Rasulullah ketika duduk bersama seperti ini, kemudian berhenti sejenak menyampaikan, sebentar lagi ada ahli surga lewat dari pintu sebelah sini. Rasulullah sadar begitu, sebentar lagi ada orang ahli surga, orangnya lewat dari pintu situ. Kita tutup seperti ini, kemudian yang muncul orangnya kumus-kumus, baru netes, artinya baru wudhunya itu masih tampak netes. Semuanya melihat, kok ini? Tapi kalau Rasulullah yang menyampaikan itu, sudah pasti benar. Orang-orang rodok-rodok heran, kok itu ya? Kemudian besoknya lagi, ketika kumpul-kumpul begini, Rasulullah menyampaikan, sebentar lagi si orang ahli surga masuk lewat pintu sebelah sana. Semuanya tertuju pada pintu itu. Sopo ini sih bakal muncul. Sopo bakal. Ternyata orang itu lagi yang tidak berpenampilan medis, tidak berpenampilan ahli ibadah, enggak. Loh, gimana ya? Terus ketiga kalinya disampaikan, sebentar lagi tuh hari berikutnya 3 hari berturut-turut, sebentar lagi seorang yang ahli surga lewat pintu sebelah sana, dan lagi-lagi orang tersebut yang hadir. Lah, yang namanya Abdullah bin Amr ini kepingin tahu, dibuntuti ketika pulang. Nah, saat itu kita juga kepingin tahu, oh si rahasia ini, kok Kanjeng Nabi bilang ini ahli surga, padahal sholatnya biasa, posonya biasa, gak kelihatan poso. Oh boyoi, pura-pura Abdullah bin Amr, pura-pura. Dan kebetulan nama sahabat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas didatangi menyampaikan, Abdullah bin Amr itu pura-pura, Sa'ad, mohon maaf saya bertengkar dengan orang tua saya. Ceritanya itu membujui tapi kepo, kepingin tahu banyak. Apa sing dilakoni itu pasti ada kunci rahasianya di rumah ini. Apa? Kadang di luar itu biasa, tapi di rumah nggak tahu kita. Ternyata diizinkan, saya kepingin nginap di rumahmu 3 hari 3 malam. Monggo, monggo, monggo. Lah, 3 hari 3 malam persis seperti kejadian tadi. Ini 3 hari 3 malam. Ternyata herannya
Kalau tadi kan orangnya sangat getol ibadahnya, malam hari dilerek sepanjang malam turut kok isine. Turut kok isine, kok yakin ini tidur toh. Dan nek mulai titik takbir Allah, ya Allah subhanallah, didengar, diteliti, memang seorang peneliti turut toh. Menjelang subuh bangun, baru sholat malam 2 rakaat, tidur lagi. Ya itu rumah, tidak mencoba. Baru dengar adzan subuh berangkat, ditutup no, berangkat ya. Pagi harinya ngejak sarapan, tidak poso. Tapi ini teks Nabi ahli surga. Oh, iya. Ternyata hari kedua sama kondisinya. Malam hari ya seperti itu, siang harinya juga demikian. Hanya yang wajib saja. Sampai 3 hari baru terbuka. Ngomong Abdullah bin Amr ini, saat mohon maaf, kemarin itu saya berbohong. Jujur, saya berbohong. Tidak ada pertengkaran saya dengan orang tua. Saya hanya kepingin tahu ibadah sampean itu di rumah. Loh, ada apa? Karena beberapa kali Kanjeng Nabi itu menyebut sampean itu ahli surga. Iya, mencak tontok sampean itu ibadah hebat di rumah itu, dirahasiakan ibadahnya. Tapi kok sampean pancet ini? Iya, biasa ini. Sampean juga melihat saya, no, yang miliki, don amalan apa-apa. Iya, apa ya? Kok Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi tidak bakal salah. Ternyata ketika pamitan, saat itu juga mikir, oh, apa sih nggak laku nih? Ternyata ingat ya, mungkin kata-katanya mungkin dipanggil, ya Abdullah kembali, mungkin disampaikan, mungkin saya melakukan kegiatan itu biasa semuanya, datar saja semuanya, kecuali satu niatan saya. Niatan saya itu tidak kepingin elekan ambil uang, dan tidak kepingin kata-kata saya ini menyakiti orang lain. Iki mungkin, amalan iki, sudah iso menurutku. Sudah iso, keperucut terus omongan-omongan sing jelek nang orang. Mungkin iki wae saat mau walang. Lah, sampai bertahun-tahun predikat itu diingat-ingat oleh sahabat yang lain. Diingat-ingat ahli surga. Memang pendekar ketika perang dia nomor 1 terus. Dan ketika selesai, ketika Rasulullah sedo, ketika Abu Bakar sedo, ketika Umar sedo, Utsman, lah ketika Sayyidina Ali, inilah muncul huru-hara perebutan politik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka namanya politik mesti jelek-jelekan lawan politik. Jelek-jelek lawan politik. Yang Muawiyah jelek-jelek Sayyidina Ali. Kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ikut di grupnya Muawiyah. Setelah Muawiyah itu pidato orasi politik itu masih jelek-jelek yang disampaikan. Wah, kemudian selesai saat dipanggil, saat gantian wayai sampean. Ketika maju tolak-tolak, apa yang dikatakan? Saya disuruh menyampaikan tentang Ali. Padahal Kanjeng Nabi itu pernah bilang, saya dengan Sayyidina Ali, saya dengan Ali itu bagaikan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tetapi setelah saya tidak ada Nabi.
Jadi dekat sekali Nabi Musa dengan Nabi Harun. Lah itu Rasulullah mengatakan saya bagaikan Nabi Musa dengan Nabi Harun dengan Ali. Apa sih nggak kita omong aneh itu? Kemudian yang kedua, saya tahu persis Rasulullah itu pernah menyampaikan saya adalah gudangnya ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya ilmu. Masa ada yang jelek dari Sayyidina Ali, malah memuji ketika itu. Kemudian bagaimana saya harus mengatakan Sayyidina Ali itu jelek ketika masih kecil bersedia nyawanya dipertaruhkan untuk menggantikan posisi Rasulullah ketika tidur mau hijrah ke Madinah. Ternyata Sayyidina Ali itu orang hebat. Turun setelah berpidato itu hanya 3 kata-kata itu. Kemudian turun, ketika turun Muawiyah baru ngomong, benar Nabi Muhammad ahli surga, tidak pernah menyampaikan hal-hal buruk pada orang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberi oleh Allah, mudah-mudahan juga ini adalah bagian dari ahli surga. Kita bisa menjaga lisan kita sehingga kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa menjadi kerukunan yang terbaik. Dan mudah-mudahan semua ibadah di bulan Ramadan ini kita diberi kemudahan dan penuh keikhlasan sehingga kita bisa menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan, baik puasa, tarawih, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.